Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, besok rencananya rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua akan digelar. Untuk pertama kalinya, Barada Richard Eliezer akan dihadirkan secara langsung. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua akan digelar besok di rumah dinas Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Selain pihak eksternal, rekonstruksi besok juga akan dihadiri secara langsung oleh kelima tersangka, termasuk Barada Richard Eliezer. Besok merupakan pertama kalinya Barada E dipertemukan langsung dengan 4 tersangka lain, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Pasalnya, sejak ditetapkan sebagai justice kolaborator, Barada E selalu dipisahkan dengan tersangka lain. Barada E selalu memberikan keterangan dan kesaksian melalui daring. Selain menghadirkan 5 tersangka dan juga tentunya didampingi oleh pengacara, nanti bersama ikut di dalam menyaksikan rekonstruksi tersebut adalah jaksa penuntut umum, kemudian juga agar pelaksananya juga berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Penyidik juga mengundang Komnas HAM dan Kompolnas. Ya, ini sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri bahwa seluruh prosesnya ini harus juga untuk menjaga transparansi, kemudian menjaga objektivitas. Kita mengundang pengawas dari eksternal. Kehadiran Barada E dalam rekonstruksi besok sangatlah penting untuk mendapatkan gambaran fakta kejadian yang sebenarnya di rumah dinas Verdi Sambo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Selengkapnya mengenai rekonstruksi yang akan menghadirkan 5 tersangka, termasuk Putri Chandrawati, sudah ada rekan kami Camar Haenda langsung dari kawasan Duren 3, Jakarta. Selamat sore. Camar, jelang rekonstruksi besok, adakah aktivitas di rumah dinas Verdi Sambo? Ya baik, selamat sore Davi, Stefani, dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di rumah pribadi dari Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo. Tadi sekitar 15 menit yang lalu, Davi dan juga pemirsa, kami melihat adanya sedikit pergerakan di mana sudah hadir 5 mobil Brimob dan juga belasan petugas yang tadi kami memantau terlihat memasuki rumah dari Putri Chandrawati dan juga berkoordinasi dengan asisten rumah tangga dari Putri Chandrawati. Seperti diketahui bahwa meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, Putri Chandrawati saat ini belum dilakukan penahanan dan masih berada di rumahnya dikarenakan alasan sakit. Dan kami juga melihat bahwa tadi ada beberapa petugas yang masuk dan juga berjaga di depan rumah Putri Chandrawati. Namun kami dari awak media belum bisa memberikan informasi secara gamblang apa tujuan dari Brimob ataupun juga petugas ini datang, apakah untuk melakukan pemeriksaan ataukah untuk melakukan pengamanan hingga dengan rekonstruksi esok hari, ataukah nantinya Putri Chandrawati akan dipindahkan di tempat khusus sebelum nantinya pada 30 Agustus 2022 esok hari ini akan dilakukan pemeriksaan tepatnya di 500 meter dari titik saya melaporkan, yakni untuk jarak dari rumah pribadi Putri Chandrawati dan juga rumah dinas tempat kejadian perkara penembakan Brigadir J terjadi yang nantinya juga akan dilakukan proses rekonstruksi. Dan untuk rekonstruksi yang dilakukan esok hari seperti diketahui adalah bertujuan untuk menjelaskan konstruksi peristiwa secara lengkap dan juga konstruksi hukum dari peristiwa berdarah pada 8 Juli 2022. Dan nantinya juga diketahui bahwa pihak dari penyidik kemudian juga 5 tersangka yang sudah ditetapkan ini akan didampingi langsung oleh Komnas HAM dan juga Kompolnas beserta dengan jaksa penuntut umum dari Kejagung yang akan langsung memantau proses dari rekonstruksi yang berlangsung pada esok hari. Kemudian juga ada rencana Davi, Stefani dan juga pemirsa untuk kehadiran dari Barada E. Ini ada 2 skema. Yang pertama adalah dihadirkan secara langsung namun dengan pemantauan dan juga didampingi oleh LPSK dikarenakan seperti diketahui Barada E saat ini sudah
dijadikan sebagai justice collaborator, ataupun yang kedua ini sudah disiapkan pemeran pengganti untuk Baradae agar tidak langsung bertemu dengan Verdi Sambo. Hal tersebut dikarenakan untuk mementingkan sisi psikologis dan juga untuk menghindari adanya ancaman-ancaman ataupun interupsi dari Verdi Sambo kepada Baradae yang saat ini sudah ditetapkan sebagai justice collaborator. Sementara untuk anak dari Putri Chandrawati, memang informasi yang kami dapat saat ini apabila berdasarkan kepada peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2017 untuk anak-anak dari Putri Chandrawati utamanya yang masih balita berumur 1,5 tahun ini bisa dititipkan ke keluarganya yang terdekat. Dan untuk urutan peristiwa, Davi, Stefani dan juga pemirsa, ini memang masih berdasarkan kepada CCTV yang sudah ditemukan oleh penyidik, dimulai dari kedatangan dari Putri Chandrawati kemudian Verdi Sambo ke rumah Saguling. Sebelumnya seperti diketahui rombongan ini berasal dari Magelang dan di tempat inilah terjadi percakapan antara Putri Chandrawati kemudian juga Verdi Sambo beserta dengan Kuat Ma'ruf dan juga Bribka RR di lantai 3 rumah ini, yang mana seperti kita ketahui bahwa hal tersebut ini adalah pemicu dari kejadian-kejadian setelahnya. Diketahui keterangan terakhir bahwa Verdi Sambo ini sempat memberikan iming-iming 500 juta atas kesanggupan dari Bribka RR dan juga dari Kuat Ma'ruf selaku supir dari Verdi Sambo untuk melakukan eksekusi terhadap Brigadir J. Dan Stefani, Davi dan juga pemirsa, kami melihat untuk pergerakan saat ini mobil dari Brimob ini sudah bertolak kembali namun tidak diketahui kemana arah tujuannya, dan kami juga akan memantau bisa saja nantinya untuk Putri Chandrawati ini akan diamankan atau tidak, dan bisa saja ini mobil dari Brimob ini akan mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo yang akan dijadikan sebagai tempat kejadian perkara untuk rekonstruksi esok hari. Sementara demikian, Davi, Stefani. Baik, terima kasih Camar Henda melaporkan langsung dari rumah pribadi Verdi Sambo. Selamat bertugas kembali.